Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yales Ayumi Saifullah, kelas C Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Teman-teman, sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itu, setiap manusia akan selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, dalam interaksi ini ada yang namanya komunikasi. Ketika manusia mampu melakukan komunikasi secara efektif, maka hal tersebut akan membawa dirinya kepada hal yang lebih baik atau dalam artian lebih maju. Namun ketika manusia tidak bisa atau kurang mampu melakukan komunikasi yang efektif, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ada beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam membuat hidup manusia menjadi bahagia. Yang pertama, membentuk intelektual dan juga kehidupan sosial. Yang kedua, menemukan jati diri, kemudian melihat realitas di sekeliling, dan yang keempat, membantu kesehatan mental. Ada beberapa keterampilan dasar dalam komunikasi. Yang pertama, harus saling memahami. Kemudian yang kedua, harus bisa mengomunikasikan pikiran dan juga perasaan dengan jelas dan tepat. Yang selanjutnya, mampu untuk saling menerima, saling mendukung, dan juga menolong. Dan yang terakhir adalah dengan mampu memecahkan konflik-konflik yang mungkin saja akan terjadi dalam komunikasi antar pribadi. Nah, sebelum berbicara jauh, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Teman-teman, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya berpartisipasi atau memberitahukan. Kalau menurut Lasswell, komunikasi itu adalah siapa, memberitahukan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Nah, jadi komunikasi ini adalah proses memberitahukan informasi kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut berpartisipasi, yang pada akhirnya informasi menjadi milik bersama antara komunikator dan juga komunikan. Nah, proses komunikasinya terjadi seperti ini. Pesan disampaikan dari sumber atau pengirim kepada penerima. Pesan dikodekan atau diubah ke dalam bentuk simbolik, kemudian diteruskan melalui sejumlah medium atau saluran kepada penerima yang menerjemahkan ulang atau melakukan decoding pesan yang dimulai oleh pengirim. Kemudian nanti hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. Arah komunikasi ada komunikasi ke atas, ada komunikasi ke bawah, dan ada komunikasi horizontal. Komunikasi ke atas itu seperti yang dilakukan para pegawai kepada atasannya, para anggota kepada pemimpinnya. Kalau komunikasi ke bawah, misalnya dari pemimpin kepada anggota atau dari atasan kepada bawahan. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi yang setara. Misalnya anggota dengan anggota, karyawan dengan karyawan, pemimpin dengan pemimpin, atasan dengan atasan. Ada juga yang namanya komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah ini terjadi apabila pesan disampaikan dari komunikator kepada komunikan tanpa ada umpan balik. Sedangkan komunikasi dua arah terjadi apabila pesan disampaikan dari komunikator kepada komunikan dengan ada umpan balik. Nah, komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri, semacam kegiatan berpikir, merenung, atau semacamnya. Kemudian yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain. Kemudian ada juga yang namanya komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu individu atau satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, yang terakhir adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok kepada khalayak. Teman-teman, untuk menyampaikan informasi bisa dilakukan melalui banyak cara. Yang pertama, komunikasi lisan, seperti pidato, diskusi, dan lain-lain.
Kemudian komunikasi tulisan, bisa dalam bentuk surat, email, memo, atau chatting mungkin. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi verbal dengan memperhatikan intonasi atau kecepatan berbicara. Dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal, yaitu dengan memperhatikan atau menunjukkan gerak tubuh. Dalam komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Terkadang komunikan salah menangkap pengertian atau pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, hal ini namanya adalah salah pengertian atau miscommunication. Tapi tenang, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya miscommunication. Tips-tips mengatasi miscommunication. Yang pertama, perhatikan ekspresi lawan bicara, kontak mata, atau bahasa tubuh. Yang kedua, jika melalui tulisan, gunakanlah diksi yang tepat. Ketiga, gunakan etika dalam berkomunikasi. Keempat, utamakan kualitas atau isi pesan, bukan hanya kuantitas atau intensitas berbicara. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Dan yang terakhir, tunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Ada beberapa jenis hubungan antar pribadi. Yang pertama, perkenalan. Pada tahap perkenalan, informasi yang diberikan atau yang diterima masih sangat terbatas. Ini dikarenakan pada prinsipnya, asal saling kenal cukup. Yang kedua, persahabatan. Pada tahap persahabatan, komunikator dan komunikan merasa sudah setara. Kemudian yang ketiga, keakraban atau keintiman. Nah, tahap ini terjadi karena adanya interaksi secara terus-menerus. Yang keempat, suami istri. Ditandai dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan gaya mencintai yang akrab dan intim. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tua dan anak. Ditandai dengan adanya hubungan mendalam kepada rasa kita daripada mereka. Dan yang selanjutnya adalah persaudaraan. Ditandai dengan adanya hubungan sayang, cinta antara kakak kepada adiknya atau adik kepada kakaknya dalam suatu keluarga. Self-disclosure atau pembukaan diri ini berarti adalah kita membagikan perasaan kita kepada orang lain terhadap apa yang dia katakan atau dia lakukan. Atau bisa juga menceritakan perasaan kita terhadap hal-hal yang sudah pernah kita alami. Joe dan Harry menggambarkan manusia bagaikan ruangan berserambi 4 yang mereka lukiskan pada jendela Johari seperti ini. Ini adalah jendela Johari. Daerah terbuka berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Daerah buta berisi hal-hal yang tidak kita ketahui tetapi diketahui oleh orang lain. Daerah tersembunyi berisi hal-hal yang kita ketahui tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan daerah tak sadar berisi hal-hal yang tidak kita ketahui dan tidak pula diketahui oleh orang lain. Ini adalah perbedaan jendela Johari pada awal relasi dan setelah relasi berkembang. Menjalin relasi berarti memperluas daerah terbuka serta mengurangi daerah buta dan daerah tersembunyi kita. Dengan semakin membuka diri, kita mengurangi daerah tersembunyi. Daerah buta terkurangi dengan cara meminta tolong kepada orang lain untuk semakin terbuka terhadap diri kita. Kita mengurangi daerah tersembunyi kita dengan memberikan informasi kepada orang lain agar mereka bereaksi atau menanggapi. Nah, dengan cara tersebut mereka akan menolong kita mengurangi daerah buta kita. Untuk membangun sebuah kepercayaan, harusnya tiap individu mampu menunjukkan sikap saling menghormati, menunjukkan sikap saling mendukung, bekerja sama. Nah, kepercayaan dalam sebuah hubungan tentunya berubah-ubah, tergantung seberapa bagus kemampuan dan juga kerelaan masing-masing individu untuk dapat dipercayai dan juga mempercayai. Ada beberapa hal yang menjadi faktor hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, pengalaman masa lalu yang merubah sikap.
kemudian pandangan kepada si pemberi pesan. Yang ketiga adalah pengamatan yang berbeda. Yang keempat, perbedaan persepsi. Kemudian bisa juga berasal dari emosi atau salah informasi. Teman-teman, konflik tidak selamanya membawa hal negatif. Konflik bisa saja membawa hal-hal yang positif. Dari konflik kita menjadi sadar bahwa ada hal-hal penting yang harus kita selesaikan, persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Kemudian kita menjadi sadar bagaimana sih karakter kita ketika menghadapi masalah. Kemudian kita akan menjadi sadar bahwa ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan dalam diri kita. Konflik juga membuat hidup kita menjadi lebih menarik. Coba bayangkan kalau ada novel atau film yang di dalamnya tidak ada konflik sama sekali. Pasti tidak menarik kan? Sama seperti hidup. Kemudian, perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi dalam konflik akan membuat atau melahirkan sebuah keputusan yang lebih matang. Nah, dari konflik juga, hubungan biasanya akan menjadi semakin erat. Karena sudah dilalui oleh perdebatan-perdebatan, konflik-konflik yang membuat satu individu dengan individu lain saling mengenal karakter masing-masing. Ada beberapa gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Orang yang memiliki kepribadian kura-kura ini lebih senang untuk menarik diri dari konflik. Kemudian yang kedua, gaya ikan hiu. Orang yang memiliki kepribadian ikan hiu menganggap bahwa tujuan pribadinya lebih penting. Jadi dalam sebuah konflik, ia akan memaksakan yang lain untuk menerima solusinya. Yang ketiga, gaya kancil. Gaya kancil ini adalah di mana ada yang beranggapan bahwa hubungan lebih penting daripada tujuan pribadi. Yang selanjutnya adalah gaya rubah. Gaya rubah ini adalah gaya di mana mereka yang senang berkompromi. Jadi antara tujuan pribadi dengan hubungan sama-sama pentingnya. Nah, mereka ini rela untuk mengorbankan sedikit tujuan pribadi atau hubungannya demi kebaikan bersama. Dan yang terakhir adalah gaya burung hantu. Nah, kepribadian seperti ini menganggap bahwa tujuan pribadi dan juga hubungan sama-sama pentingnya. Dan mereka menganggap bahwa masalah harus segera diselesaikan. Mereka akan mencari cara bagaimana caranya masalah bisa terselesaikan berdasarkan tujuan pribadinya dan tujuan pribadi lawannya. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai komunikasi antar pribadi. Saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.